Ini Pilgub itu adalah tentang rakyat Jakarta. Teman-teman datang ke masyarakat, ketemu. Mereka menginginkan Jakarta yang diurus dengan serius. Mereka menginginkan Jakarta yang tenang, Jakarta yang memberikan kesempatan yang setara. Dan itu yang menjadi fokus perhatian saya. Ayo kok bisa masuk ya Bu? Iya, bisa. Kalau kita bantu Ibu supaya naik, bisa bangun bukan naik. Ya alhamdulillah senang, anak-anak juga senang, merasa nyaman lah sekarang tidurnya apa gitu. Ya gimana sih ya, sangat terharu lah, ibaratnya kita semua tuh kayak ngimpi lah di sini ya. Dulu rumah saya kebanjiran, airnya masuk ke kamar. Sekarang udah enggak. Rumah baru jadi 2 hari, masuk ke rumah ini, rumah panggung. Alhamdulillah ini langsung lahiran. Karena kitanya penggemar Bapak Prabowo ya, sama bapaknya jadi ditambahin nama Prabowo. Dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo atas taman dan lapangan futsal. Jangan lupa main ke Borangka ya, semua rakyat pada kangen. Sehat-sehat selalu, dilantik jadi presiden ya, lebih luar biasa lah nanti. Dermawannya kepada masyarakat, bukan kita aja di sini ya, tapi untuk seluruh Indonesia. Makasih Bapak Prabowo. Rumah warga yang berada di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara berhasil disulap menjadi rumah apung layak huni oleh Universitas Pertahanan atas inisiasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kondisi rumah warga di RW 022 Muara Angke sebelumnya kumuh dan tidak layak dihuni oleh warga selama bertahun-tahun lamanya. Tidak hanya sekali 2 kali para warga di Muara Angke mengalami berbagai peristiwa banjirop dan ini berdampak pada semakin terhimpitnya kehidupan mereka. Banjirop yang melanda rumah warga di Muara Angke bisa mencapai setengah dada orang dewasa hingga membuat tidur tidak nyaman. Mereka patut waspada ketika volume air semakin meningkat terlebih saat musim hujan. Sebelum dibangun seperti ini loh, kita tuh hidup di atas air tuh ya hanya sebatas alasnya triplek gitu kan, terus atapnya pun triplek, atasnya asbes. Kalau air pasang ya kita kebanjiran gitu kan. Setiap 2 tahun sekali ya harus bangun gitu kan, harus ditinggikan gitu kan. Kalau nggak ditinggikan ya kita tiap hari kena banjir. Kondisinya kalau sebelum kan banjir, banyak sampah, ya nyamuk. Rumah kita aja kan kebanjiran terus kalau setiap banjir tuh. Anak-anak sekolah pun merasa tidak nyaman ketika sepulang sekolah dulu tidak memiliki fasilitas memadai untuk bermain. Mereka hanya bermain sepak bola di depan rumahnya atau sekedar berenang di bantaran kali. Dan mungkin sebelum itu Bu, khususnya rumah kita itu betul-betul kumuh. Rumah saya tidak layak ditidurin. Ya gimana gitu, dulu kan selalu mikirin gimana gitu kalau rumah biar nggak banjir apa gitu, gimana. Belum lagi biaya sekolah anak kan, biarpun ada KJP juga kan kebutuhan yang lainnya kan harus dibeli gitu. Ya biasa kalau nggak ada air kita beli ngedorong. Sehari 20.000 ngedorong air, belum air minum. Belum di rumah banjir terus, boro-boro ngebangun rumah. Dibangun aja lagi tambah gede air. Saya bingung itu. Air ini rumah udah dibangun 3 kali ini saya nih. Gede terus. Masa yang di depan itu tuh sengaja nggak dipanggung, cuma buat tidur doang. Mama mandi nggak dipanggung. Iya banjir terus gede. Apalagi bulan puasa, gede lagi Kak. Segini malah. Malam kalau sahur jebur, beli kopi jebur, naik turun. Iya. Ayo kok bisa masuk ya Bu? Iya, bisa. Kalau kita Akan tetapi, semenjak Prabowo datang untuk melihat kondisi perumahan warga di Muara Angke, ia bekerja dengan cepat bersama Universitas Pertahanan untuk mengubah kondisi itu. ayo kok bisa masuk ya Bu? Iya, bisa. Kalau kita bantu Ibu supaya naik bisa ya? Bisa bangun tak naik. Bisa. Bantu Ibu supaya naik bisa ya? Bisa bangun tak naik. Jadi, saya tugaskan Universitas Pertahanan
untuk melakukan pilot project membuat pemukiman di kawasan terendam air. Kita menemukan 2 prototip rumah murah terapung, sudah termasuk solar panel, tenaga surya, sudah termasuk septic tank, supaya kita segera merubah kualitas hidup sebagian rakyat kita. Kini, sebanyak total 200 rumah apung berhasil dibangun dan ditempati oleh warga Muara Angke, Jakarta Utara. Tidak hanya bangunan yang kokoh dan layak huni, tetapi masing-masing rumah juga dilengkapi berbagai fasilitas lainnya seperti kasur, lemari, WC, tenaga surya, toren air bersih, dan listrik gratis. Anak-anak sekolah warga Muara Angke juga tidak perlu sedih lagi, karena saat ini telah tersedia lapangan futsal terapung perdana yang bisa digunakan untuk olahraga futsal atau lainnya. Di kawasan rumah apung Muara Angke ini juga terdapat taman yang bisa digunakan untuk sekedar duduk santai menikmati kopi dan berbincang antar warga di sore hari, atau bisa digunakan anak-anak sekolah sebagai taman bermain untuk bekerja kelompok. Menariknya lagi, nama-nama jalan yang dibangun di wilayah rumah apung Muara Angke ini diberikan nama jalan yang edukatif, sehingga seluruh warga, terutama anak-anak yang masih sekolah, juga teredukasi dan familiar dengan istilah pertahanan, seperti contohnya nama Jalan Unhan dan Jalan Kadet. Ya alhamdulillah senang, anak-anak juga senang, merasa nyaman lah sekarang tidurnya. Ya gimana sih ya, sangat terharu lah, ibaratnya kita semua tuh kayak ngimpi lah di sini ya. Dulu rumah saya kebanjiran, airnya masuk ke kamar. Sekarang udah enggak. Rumah baru jadi 2 hari, masuk ke rumah ini, rumah panggung. Alhamdulillah ini langsung lahiran. Karena kitanya penggemar Bapak Prabowo ya, sama bapaknya jadi ditambahin nama Prabowo. Jadi Gibran Hanif Prabowo. Semuanya komplit. Air bersih sampai air minum pun ada. Luar biasalah sehatnya. Dan biasa pagi-pagi kita pengen minum ataupun pengen mandi belum ada air. Jualan air dirgenan kita harus cari. Sekarang kami bangun tidur langsung bisa minum dan langsung bisa mandi. Kawasan rumah apung ini dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama dimulai pada Januari 2024 sebanyak 30 rumah apung dan rumah panggung. Tahap kedua dibangun sebanyak 80 rumah apung dan terakhir tahap 3 sebanyak 90 rumah apung. Terima kasih Bapak Prabowo sudah memberikan rumah. Bangga banget punya rumah bagus, semua isinya juga komplit, semua gratis dari Bapak. Dengan rumah-rumah inilah kami tidak akan kebanjiran lagi. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo atas taman dan lapangan futsal. Jangan lupa main ke Muara Angke ya, semua rakyat pada kangen. Sehat-sehat selalu, dilantik jadi presiden ya lebih luar biasa lah nanti. Dermawannya kepada masyarakat, bukan kita aja di sini ya, tapi untuk seluruh Indonesia. Makasih Bapak.